Halo semua, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membaca serta memahami respon dari setiap supplier di fitur multi vendor. Nah, dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pola respon untuk memproses transaksi dari respon yang ada agar dapat diproses oleh sistem Servul. Nah, untuk di video kali ini saya langsung menuju kepada dashboard dari teman-teman, dashboard Servul kepada teman-teman semua. Dan untuk membuat pola respon itu terdapat di menu multi vendor prabayar pola respon. Nanti di halaman utama pola respon ini teman-teman akan melihat pola-pola yang sudah teman-teman buat. Oke, langsung saja. Untuk menambah pola respon di halaman ini, teman-teman tinggal menuju ke halaman tambah dan akan ditampilkan beberapa data yang diperlukan untuk teman-teman masukkan agar dapat diproses. Dan di halaman ini sebenarnya sudah ada beberapa panduan yang saya sediakan agar lebih memudahkan teman-teman. Jadi teman-teman bisa biasakan untuk membaca panduannya dulu. Di sini saya akan coba jelaskan satu persatu kolom yang harus teman-teman isi, yang dimana adalah nama vendor. Jadi teman-teman untuk buat pola respon, teman-teman harus tahu dulu respon yang akan dibuat polanya itu dari vendor mana. Seperti itu, teman-teman harus tentukan. Oke, selanjutnya di status respon. Nah, dari respon yang teman-teman terima atau respon yang dikirimkan oleh vendor, teman-teman harus paham dulu. Ini berkaitan dengan di video kita sebelumnya, yang dimana bagaimana cara membaca dan memahami respon dari supplier. Teman-teman harus paham respon yang akan dibuatkan polanya itu merupakan respon untuk transaksi apa? Apakah untuk transaksi pending, transaksi berhasil, atau transaksi gagal? Jadi teman-teman di sini butuh perhatian lebih karena di sini akan menentukan transaksinya akan diprosesnya seperti apa. Jadi di sini ada pending, sukses, dan gagal. Oke, selanjutnya ada kolom catatan respon. Untuk di kolom catatan respon ini sebenarnya hanya catatan untuk memberikan keterangan respon yang teman-teman buat. Jadi bebas teman-teman akan tuliskan apa di sini. Yang jelas catatan ini adalah menggambarkan respon yang teman-teman buat. Di kolom selanjutnya ada kata kunci. Di kolom kata kunci ini juga sama pentingnya dengan kolom status respon. Karena kenapa? Teman-teman untuk menentukan kata kunci ini teman-teman harus paham juga mengenai respon yang teman-teman akan buatkan polanya. Teman-teman harus mengambil satu kata atau beberapa kata yang terkandung dalam respon yang teman-teman akan buatkan polanya. Jadi kata kunci ini adalah yang menandakan transaksi berhasil, gagal, atau pending. Nanti kita akan coba langsung implementasikan bagaimana caranya. Mungkin teman-teman akan lebih paham nanti di situ, lebih ke prakteknya. Selanjutnya ada disesuaikan pola. Disesuaikan pola pada bagian ini teman-teman akan membuatkan polanya. Karena pola ini kita menggunakan regular expression atau regex. Di sini akan cukup rumit bagi teman-teman yang mungkin baru melihat, tapi dalam beberapa waktu ketika teman-teman sering belajar atau mencoba-coba pasti akan semakin kesini akan paham. Jadi ini persoalan waktu untuk teman-teman bisa terus belajar. Dan di kolom selanjutnya ini merupakan contoh respon nanti yang akan kita buatkan polanya. Jadi di atas ini adalah polanya yang akan kita buat, yang di bawah adalah contohnya untuk membandingkan. Dan di kolom selanjutnya ini merupakan hasil dari pola respon yang telah kita buat. Oke, langsung saja saya akan coba langsung praktekkan bagaimana cara membuatkan pola respon. Tapi yang pertama teman-teman harus tahu dulu respon yang akan teman-teman buatkan polanya. Nah, di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa untuk mendapatkan respon itu ada dalam beberapa cara, yaitu diberikan langsung dari supplier dalam bentuk list-list respon-respon yang mereka akan kirimkan, atau melalui menu daftar respon. Nah, di menu daftar respon teman-teman akan menerima semua responnya. Jadi meskipun dari vendor tidak mengirimkan list respon yang mau kita buatkan polanya, teman-teman bisa lihat di sini. Tapi teman-teman harus melakukan transaksi terlebih dahulu untuk dapat menampilkan daftar respon di sini. Nah, saya biasanya dalam membuat pola respon, saya biasanya melakukan transaksi terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena terkadang pola respon yang dikirimkan oleh supplier terkadang berbeda dengan respon yang akan diterima oleh sistem. Jadi saya lebih terbiasa untuk mengambil respon dari daftar respon. Seperti itu tadi yang saya jelaskan,
teman-teman harus melakukan transaksi dulu. Jadi setelah teman-teman menambahkan vendor, teman-teman bisa langsung setting produknya. Selanjutnya bisa teman-teman coba transaksi, entah itu transaksi apapun, mau coba untuk transaksi gagal atau langsung mau live transaksi bisa. Tapi teman-teman harus tetap pantau di halaman prabayar. Jadi ketika ada transaksi yang pending, dikarenakan tidak adanya pola respon untuk transaksi tersebut. Saya akan coba transaksi langsung untuk mendapatkan pola responnya. Oke, di sini ada dengan supplier Yuscom dengan status pending. Coba transaksi. Mari kita lihat di menu respon. Nah, di menu respon terdapat proses inquiry. Yang dimana sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Teman-teman bisa lakukan dilihat di video sebelumnya. Dan ada callback. Nah, respon yang akan kita coba ambil itu nanti adalah respon di callback. Kenapa? Karena untuk respon inquiry ini adalah respon proses seperti ini, ada kata-kata akan diproses. Jadi teman-teman sebenarnya nggak wajib untuk membuatkan pola untuk respon proses atau pending, karena meskipun tidak dibuatkan polanya, transaksinya tetap akan pending. Yang akan saya coba ambil adalah respon untuk yang respon update transaksinya, karena di sini belum status polanya masih belum sesuai, berarti kita ambil yang ini. Oke. Nah, dari data ini yang kita ambil adalah respon. Di bagian respon ini yang kita ambil, teman-teman. Teman-teman bisa copy dan kembali ke halaman pola respon. Saya coba buka di tab baru. Oke. Nah, untuk respon yang teman-teman sudah copy, teman-teman di halaman tambah pola respon, teman-teman pastikan di halaman di bagian ini. Seperti itu. Bagian ini, karena ini merupakan contohnya dan ini akan menjadi polanya. Nah, biasanya saya dalam membuat pola respon, saya mempaste juga respon aslinya di halaman pola respon ini. Nanti saya akan coba menghapus satu persatu serta memilih satu persatu data-data yang ingin saya ambil. Teman-teman perlu pahami juga bahwa respon yang saya ambil ini merupakan respon gagal. Dari mana taunya? Karena dari respon ini menggambarkan keterangannya ada gagalnya dan dengan alasan nomor tujuan salah. Jadi polanya ataupun format yang biasa dikirimkan oleh supplier itu biasanya hampir-hampir mirip. Memang formatnya biasa berbeda-beda, tapi dalam segi pola penyampaian informasinya itu biasanya hampir sama. Ada kata-kata gagalnya dan alasan gagalnya seperti itu. Karena tadi ini merupakan vendor dari Yuscom, saya coba pilih nama vendor Yuscom dengan status responnya gagal. Kenapa? Karena memang respon yang saya mau buatkan polanya adalah respon transaksi untuk gagal. Jadi kalau teman-teman nanti respon transaksi sukses, baru teman-teman pilih gagal, nah ini bisa saja menyebabkan adanya kerugian material karena transaksinya ternyata sukses tapi teman-teman gagalkan oleh karena cara pembuatan pola respon yang salah. Di catatan responnya ini bebas, teman-teman mau tuliskan apa, saya mungkin tuliskan gagal nomor tujuan salah. Ini hanya keterangan sih untuk memudahkan kita untuk melihat pola respon ini pola respon apa. Oke, jadi ketika teman-teman memilih gagal, di sini akan muncul pilih keterangan gagalnya. Jadi teman-teman bisa custom keterangannya dengan list-list yang ada. Tapi kalau teman-teman di sini pilih pending atau sukses itu nggak ada. Hanya khusus untuk gagal, teman-teman bisa pilih. Walaupun teman-teman tidak pilih, tetap ada responnya. Tapi responnya adalah respon default. Contohnya ini nomor tujuan salah, saya pilih nomor pengisian salah. Kata kuncinya teman-teman harus mengambil keywords dari respon ini. Adalah kata-kata yang terkandung dalam respon ini yang menandakan bahwa transaksi ini memang gagal. Gitu. Apa kira-kira? Kalau di sini di contoh ini saya coba ambil gagal dengan nomor tujuan salah. Teman-teman bisa ambil, sebenarnya bisa saja ambil gagalnya saja atau mau ambil nomor tujuannya salah juga bisa. Jadi bebas yang bagaimana teman-teman untuk mengambil kata kuncinya. Intinya kata kunci itu menggambarkan respon yang ingin dibuatkan polanya gitu. Saya coba ambil ini semua, gagal dengan nomor tujuan salah. Jadi ketika nanti ada respon lagi gagal, tapi bukan dengan keterangan nomor tujuan salah, ya itu bakal menjadi respon baru lagi. Jadi nggak bakal terpakai. Seperti ini. Selanjutnya di bagian pola ini akan kita buat. Di sini ada contohnya respon gagal. Kita buat yang respon gagal ya, karena ini kan respon gagal.
Ya, ini berikut beberapa polanya, pola-pola yang akan digunakan. Jadi cara membaca tabel ini adalah ini polanya, ini pola yang akan digunakan. Jadi ini sudah statis, jadi teman-teman perlu coba lebih perhatikan. Ini statis, tapi sebenarnya bisa lebih dikembangkan. Tombolnya ini, jadi yang ini tombolnya SN, harga beli, ini polanya. Dan ini keterangannya, jadi ID transaksi itu apa, SN itu apa, harga beli itu apa, sisa saldo itu apa, abaikan itu apa. Dan ini untuk jenis responnya. Jadi untuk ID transaksi, inquiry itu opsional, jadi nggak wajib untuk digunakan. Tapi untuk fallback itu wajib untuk digunakan. Sisanya kayak serial number ini, kalau untuk gagal itu nggak perlu, sama sekali nggak perlu digunakan. Untuk gagal kalau serial number, price juga nggak perlu diambil, kita hanya ambil nanti kalau transaksinya sukses. Balance atau sisa saldo dari supplier kita perlu ambil, tapi itu opsional, teman-teman boleh ambil atau enggak. Ini sebenarnya untuk mengupdate sisa saldo di halaman vendor, untuk lihat sisa saldonya. Jadi teman-teman kalau mau lihat harga terupdate dari sisa saldonya supplier, teman-teman harus ambil, baik itu di jenis inquiry atau fallback. Terus keep itu abaikan, adalah mengabaikan kata-kata atau pesan yang tidak perlu untuk diambil, gitu. Nah, ini contohnya, sebenarnya ada contoh respon untuk transaksi gagal jenis fallback. Dari contoh respon di atas, ini merupakan respon untuk transaksi gagal dengan keywords yang bisa diambil untuk menandakan respon tersebut adalah respon sukses adalah gagal. Sorry, ini sepertinya salah, typo ini. Respon tersebut adalah respon gagal adalah gagal atau gagal nomor tujuan salah. Itu yang saya jelaskan tadi. Jadi berikut ini polanya yang bisa dibuat. Gagal nomor tujuan salah, mengambil ini tadi balance-nya, kita mengambil sisa saldonya dari respon ini, client ID sebagai ID transaksi. Oke, langsung saja kita di sini. Jadi di sini kita berfokus pada tabel ini. Jadi untuk gagal itu kita perlu ref ID transaksi, dan itu wajib untuk fallback karena kita jenisnya fallback yang tadi kita ambil dari pola respon itu wajib. Jadi kita harus tahu yang mana di sini ref ID atau ID transaksi. Nah, ref ID atau ID transaksi ini adalah ID transaksi yang dari sistem teman-teman yang akan dilempar ke supplier. Yang mana itu ID-nya? Yang ID-nya itu adalah ini, ID transaksi ini. Nah, teman-teman sebenarnya tinggal cari ID ini ada nggak di contoh pola respon ini. Biasanya itu akan ada tag ini. Kalau Automax ya, kalau Automax formatnya biasanya sama. Ini dia akan ada di bagian ini, ref ID. Jadi pada bagian ref ID ini 36 ini, ID transaksinya kita ambil dengan cara mengambil pola respon ini. Kita tinggal copy ini dan paste di sini. Kita akan ambil yang 36-nya, data 36. Oke. Nah, tapi ada cara lain selain mengcopy, teman-teman. Saya kembali, tinggal blok ini dan klik ID transaksi. Itu akan otomatis mengisi datanya. Oke. Nah, terus selanjutnya itu ada serial number kita nggak perlu ngambil, price juga kita nggak perlu ngambil, tapi balance kita perlu ambil. Balance kita perlu ambil karena kita akan simpan sebagai untuk mencatat sisa saldo dari supplier, meskipun opsional ya, tapi kita ambil. Nah, dari respon ini sisa saldo itu ada pada bagian ini. Nah, ini teman-teman harus betul-betul bisa membaca respon yang diberikan oleh supplier. Ini yang merupakan sisa saldo dari respon ini. Jadi tinggal teman blok, pilih sisa saldo. Oke, selanjutnya ini sebenarnya sudah benar. Jadi dua data itu saja yang perlu kita ambil. Yang abaikan ini seperti yang tadi kita mengabaikan kata-kata ini, nanti akan saya jelaskan. Oke, ini sudah benar sebenarnya, tapi masih belum bisa terparsing seperti itu. Jadi jadi dalam respon ini, dalam format respon ini kita hanya membuatkan pola. Jadi data yang akan berubah-ubah dalam respon ini kita nggak perlu ambil. Artinya kita akan coba abaikan.
Karena ketika ada respon yang dengan format dengan bentuk yang sama seperti ini tapi dengan nomor tujuan yang berbeda atau kode yang berbeda dan nominal yang berbeda, itu nggak bakal bisa terproses dengan pola respon yang sama. Teman-teman harus buat pola respon banyak sekali kalau begitu. Nah, makanya untuk membuat pola respon, teman-teman upayakan pola respon yang teman-teman buat bisa mengeneralkan respon dari supplier, setiap respon dari supplier gitu. Jadi teman-teman perlu untuk men-skip beberapa data. Contohnya saya coba karena data yang di awal ini saya nggak butuhkan karena kenapa? Karena ini nanti sifatnya nanti akan berubah-ubah dari supplier. Ini kan ID transaksi dari supplier. Ini kita nggak butuhkan, jadi saya coba hapus. Jadi kalau ada data yang tidak dibutuhkan di bagian depan, teman-teman itu bisa hilangkan sampai pada batas kata-kata yang akan kita ambil datanya. Contoh, ini saya hapus. Kenapa ref ID-nya tidak saya hapus? Ini ref ID-nya untuk menandakan bahwa saya mau ambil data ref ID ini gitu. Jadi saya perlu kata-kata di depannya sebelum polanya, sebelum pola ini. Jadi untuk membuat pola, pastikan ada kata di depannya, ada kata atau simbol di depannya, dan ada di belakangnya untuk menandakan saat sistem mencari, saat sistem mencari nanti dia akan mencocokkan, di bagian depan ini, di bagian belakang ini, berarti yang diambil ini gitu. Jadi sistem akan mencari. Nah, ini sebenarnya kalau seperti ini akan sudah muncul, ini sudah berhasil kita membuat pola responnya. Hanya saja ada beberapa data yang memang akan berubah-ubah. Contoh ya, kalau saya ubah di sini nomor tujuannya ada transaksi baru lagi ya, tapi nomor tujuannya di sini 5. Nah, itu nggak bakal terbuat lagi, tidak akan muncul hasilnya. Bagaimana supaya muncul? Ya teman-teman perlu fitur skip, perlu yang namanya skip. Jadi dari sini saya tetap ambil yang dan status ini sebagai akhiran kata untuk menandakan ref ID, tapi selebihnya ini saya coba hapus sampai pada kata-kata gagal, gitu. Saya bukan hapus ya, tapi saya coba untuk skip, abaikan. Ini saya skip. Nah, ini bisa, tidak ada bedanya dengan yang tadi ini saya tidak hapus. Saya coba kembalikan dulu. Oke, ini saya kembali. Nah, ini kan polanya berhasil diproses. Ini sudah tampil. Nah, tapi kalau yang saya bilang tadi, kalau ini saya ada nomor transaksi yang nomor tujuan yang berbeda, ini nggak bakal terproses. Nah, oleh sebab itu tadi yang saya jelaskan, kita coba hapus yang ini dan kita skip, abaikan. Nah, jadi kalau ini mau diganti-ganti berapapun itu bakal bisa. Jadi meskipun nomor berapapun yang melakukan transaksi atau kode berapapun yang melakukan transaksi itu bakal tetap terproses karena polanya sudah kita buatkan. Jadi perlu di skip data-data yang berubah-ubah dan kita nggak perlu mengambilnya, itu di skip. Kata gagal dan nomor tujuan salah ini tetap saya ambil karena ini akan menunjukkan ini bahwa ini adalah pola respon untuk yang gagal. Jadi kalau teman-teman akan menghapus ini semua, ini memang benar, memang bisa, tapi sistem nantinya akan bingung pola ini cocoknya untuk yang mana gitu. Bisa saja nanti pola ini cocok untuk pola sukses. Jadi ketika ada pola sukses dengan cocok dengan pola yang kita buat ini, otomatis pasti akan gagal karena kita pilihnya status gagal. Nah, pasti itu akan merugikan. Saya lanjut, jadi sisanya ini karena saya mengambil saldo, saya tetap saldonya saya ambil. Karena kenapa? Untuk menandakan karakter di depannya, karakter di depan sebelum polanya saya buat, serta karakter di belakangnya. Ini juga perlu saya hapus di belakang karena pada bagian belakang ini kita nggak butuhkan, yang bagian ini ya. Butuhkan, jadi kita perlu hapus saja. Dan inilah pola yang bisa kita gunakan. Dari pola ini sudah tidak ada data dinamis yang akan berubah-ubah seperti itu. Ini sudah berhasil. Jadi ada ref ID dan balance dan sesuai dengan yang ini. Nah, kalau yang skip ini atau abaikan, dia nggak bakal muncul di bawah di respon karena dia ibaratnya kita nggak bakal ambil datanya sama sekali. Ini sudah jadi polanya. Dan teman-teman perlu perhatikan juga bahwa teman-teman di sini sifatnya adalah case sensitif, huruf besar berpengaruh dan huruf spasi itu sangat berpengaruh. Jadi kalau ada spasi 2 begini itu tidak bakal bisa terbaca. Jadi pernah teman-teman teliti untuk melihat jenis spasinya.
Begitupun juga dengan huruf besar. Teman-teman perlu perhatikan. Oleh sebab itu biasanya saya mengcopy ini langsung dan baru membuatkan polanya secara bertahap. Oke, pola ini sudah jadi, saya coba untuk simpan. Oke, ketika kita menyimpan polanya yang tadi, ini pola yang sudah kita buat. Ini ketika kita sudah membuat pola yang kita buat tadi, ini nggak bakal mengupdate status yang sudah kita lakukan karena polanya baru kita buat. Jadi untuk mengupdate ini ya teman-teman akan mungkin di awal teman-teman akan update manual. Teman-teman bisa manfaatkan fitur cek sebenarnya untuk melakukan pengiriman ulang atau mengecek transaksi. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa fitur cek ini tidak semua bisa diterapkan di supplier. Karena kenapa? Ada beberapa supplier yang ketika kita mengklik cek, meskipun sudah gagal transaksinya, dia akan buat transaksi baru terus. Bahkan ada transaksi sukses yang kalau kita klik kirim ulang, datanya akan jadi data transaksi baru terus. Seperti itu. Jadi kalau klik cek gini, bisa saja jadi transaksi baru lagi, klik cek lagi, jadi transaksi baru lagi. Tapi rata-rata dari pengalaman saya untuk Otomix dan IRS itu tidak seperti itu. Jadi ketika kita mengklik cek, dia akan mengembalikan reply atau jawaban atau hasil dari transaksi yang sebelumnya dengan ID yang kita kirimkan tadi, yang ref ID. Jadi itu akan memunculkan nomor tujuan salah. Nah, kalau seperti ini teman-teman tahu bahwa dari respon ini gagal, ya teman-teman bisa gagalkan saja sebenarnya. Nah, jadi kalau saya mencoba transaksi baru lagi, ini harusnya bisa langsung terproses. Saya coba transaksi dulu. Saya sudah coba. Nah, di sini pending. Nah, dan langsung gagal. Kita nggak ngapa-ngapain. Karena kenapa? Kalau kita lihat di pola responnya, kita cari di responnya dengan nomor ini ya, nomornya kan sama, tapi kalau kita cari di sini kan muncul semua ya. Tapi biasa saya cari berdasarkan ID transaksi. Jadi ini ada transaksinya, ini inquiry-nya pas diproses, dan di sini status polanya sudah sesuai. Ini adalah hasil dari pola yang sudah kita buat. Jadi akan tampil di sini datanya. Oh, ternyata file dengan keterangan nomor pengisian salah dan terambil balance. Gitu. Itu teman-teman. Jadi teman-teman perlu effort yang lebih sebenarnya untuk membuat pola respon ini. Tapi ketika teman-teman sering-sering melakukannya, saya yakin akan mudah lebih paham. Seperti itu. Oke. Ini untuk transaksi gagal. Selanjutnya kita akan coba untuk yang sukses. Jadi saya perlu karena saya nggak ada contoh respon sukses, saya harus coba transaksi dulu. Saya akan coba transaksi dulu. Ya, ini sudah ada respon pending. Saya coba lihat di respon, saya coba refresh, reset. Ya, ini sudah ada. Jadi ini akan pending karena belum ada sesuai polanya. Caranya teman-teman bisa mencari adalah dengan mencari pakai nomor atau mencari bisa lewat sini ya, di filter keywordsnya, atau pakai ID transaksi. Cuma ID transaksi ini akan mencari secara keseluruhan dari katanya. Ya, ini. Nah, tapi di sini kita dapat callback respon, tapi di sini belum sesuai. Oleh sebab itu di sini masih pending. Jadi bagaimana caranya? Kita akan lihat dulu detailnya. Kita akan ambil dulu pola respon ini seperti yang tadi, pola respon ini, atau selain daripada mengcopy dengan langsung di sini di paste, teman-teman bisa langsung klik ini sebenarnya untuk memudahkan. Oh, belum sesuai nih, klik ini pola respon. Otomatis dia akan langsung pindah ke halaman tambah dan langsung mengcopy semuanya di sini. Gitu teman-teman. Jadi lebih ini. Jadi teman-teman hanya perlu tahu oh, ini respon Uscom untuk respon berhasil, sukses ya, berhasil ya. Teman-teman perlu paham sih sebenarnya, ini mungkin yang menjadi challenge untuk teman-teman, perlu paham respon ini apa sih, sukses atau gagal. Ini respon sukses ya teman-teman, begini formatnya. Lalu saya pilih vendornya, saya pilih Uscom di sini untuk transaksi sukses.
catatan responnya saya coba untuk tulis saja sukses dari callback. Lalu kata kuncinya saya perlu ambil kata-kata yang terkandung dalam respon untuk menandakan bahwa transaksi sukses adalah kata-kata sukses. Oke. Selanjutnya kita membuatkan polanya, ya kita tetap lihat di panduan respon sukses itu seperti apa yang dibutuhkan. Jadi dari tabelnya ref ID atau ID transaksi itu kalau callback dibutuhkan wajib, serial number juga wajib. Price ini digunakan untuk mengupdate harga secara real time nantinya di produk, untuk mengupdate harga modal atau base price. Itu opsional sebenarnya, kalau teman-teman nggak ambil, teman-teman akan ikut terus harga lama. Jadi kalau ada kenaikan dari supplier, yaitu harga di teman-teman itu nggak bakal ngupdate. Teman-teman harus update secara manual, dan itu biasanya kalau terlalu tinggi update-nya ya teman-teman bakal dapat rugi gitu, dan tidak sesuai dalam mencatat. Jadi saya sarankan untuk transaksi sukses teman-teman harus ambil price-nya. Sisa saldo juga balance itu tetap kita ambil nanti untuk update sisa saldonya. Oke, seperti yang tadi, karena ref ID kita dibutuhkan untuk callback, pertama mungkin kita buat ambil dulu ref ID-nya, data ref ID-nya kita buatkan. Lalu serial number, kita harus tahu yang mana serial number di sini. Biasanya ya seperti ini menentukannya tandanya SN ref. Ini teman-teman bisa ambil SN. Terus sisa saldo, teman-teman juga harus paham yang mana sini sisa saldo, mana harga. Jadi di saldo ini merupakan saldo lama sebelum transaksi. Yang ini harga dari produk dan supplier, serta ini sisa saldonya. Jadi untuk mengambil harga kita ambil ini sebenarnya. Karena ini harga produknya, harga beli, terus yang ini kita ambil sebagai sisa saldo setelah dikurangkan. Oke, sebenarnya ini sudah seperti ini, sudah sesuai sebenarnya. Cuma ada beberapa simbol yang tidak bisa terproses oleh regular expression atau regex atau pola. Jadi ada beberapa simbol yang teman-teman perlu ketahui, yang dimana salah satunya adalah simbol slash. Simbol slash ini dia nggak bakal bisa diproses oleh regular expression atau regex, nggak bakal bisa diproses. Jadi untuk kalau ada kasus seperti ini teman-teman harus skip, bukan di skip ya, tapi ada perintah untuk mengabaikannya, yaitu dengan cara membalas gitu. Jadi kayak begini-begini sebenarnya bisa dibalas teman-teman bisa balas ini juga. Nah seperti ini sebenarnya. Nah tapi karena ada beberapa data yang kita nggak butuhkan, seperti yang tadi saya jelaskan di cara membuat pola respon yang sebelumnya, ya ini sebenarnya kita nggak perlu ambil, kita hapus saja. Nah ini sudah bisa terambil, sudah muncul datanya, tapi masih ada beberapa data yang perlu kita skip karena sifatnya berbentuk dinamis seperti ini. Ini dinamis semua datanya dari supplier, akan berubah-ubah. Jadi ketika di sini juga berubah, ya itu nggak bakal bisa terproses. Jadi untuk bisa proses secara mengeneral, kita perlu melakukan skip. Di sini kita skip sampai kata-kata sukses. Jadi kata-kata suksesnya tetap saya ambil karena di sini di keywordnya saya pakai kata-kata sukses. Saya abaikan yang ini. Selanjutnya apalagi yang perlu kita abaikan, ya betul sisa saldo. Kita perlu saldo ini kita perlu abaikan karena kenapa, ini akan juga berubah-ubah nantinya. Kita perlu skip juga. Ketika teman-teman sudah pakai skip 1 di sini, teman-teman harus pakai skip 2 ketika ada skip yang lainnya gitu. Kalau tetap skip 1 di sini akan error teman-teman, jadi harus pakai skip 2. Ini juga bisa di custom ya sebenarnya. Selanjutnya apalagi yang perlu kita hapus, ya ini perlu kita hapus karena kita nggak butuhkan. Kita ambil saja simbol di akhiran ini, add, untuk menjadi batas mengambil data balance. Terus hapus. Oke, ini hasilnya seperti itu. Ini hasilnya. Kalau kita sudah lihat sudah tidak ada data dinamis atau data yang berubah-ubah, semuanya pastinya akan data statis kata-katanya. Ini yang namanya pola respon gitu. Jika sudah sepertinya, teman-teman tinggal menyimpannya. Oke, seperti tadi yang ini ya, muncul ya. Seperti tadi yang sebelumnya, dia tidak akan mengupdate transaksi sebelumnya, sebelum respon itu dibuat. Jadi saya perlu coba cek manual dengan menggunakan cek
Saya copy SM-nya, saya copy ya, terus saya update secara manual. Ini perlu dilakukan karena itu yang tadi, karena kita tidak membuat pola responnya sebelumnya ada transaksi. Saya coba transaksi ulang. Oke, di sini ada sudah transaksi tapi langsung gagal. Di sini circle ya, saya coba. Saya coba. Kita coba sampai ada yang berhasil ya. Tulisan 2000 juga circle. Jadi ini perlu kita sesuaikan ya kalau ke Uscom. Jadi saya coba lagi untuk ke Uscom. Oke, saya udah coba. Ini kan Uscom. Nah, ini nomornya sudah benar ya, transaksi yang sebelumnya sudah benar nomornya juga. Ini tinggal kita lihat sih sebenarnya. Jadi untuk kalau pendingnya lama di sini, teman-teman perlu lihat sebenarnya di responnya. Oke, ini sudah berhasil. Kalau pendingnya lama banget, teman-teman perlu lihat di respon. Bilang kenapa sih transaksi pending? Gitu. Jadi teman-teman perlu copy nomornya atau ID transaksinya tadi, baru teman-teman cari. Saya biasa untuk ID transaksi karena kenapa? Kalau respon ini biasa satu nomor transaksi itu bisa banyak respon teman-teman, jadi bisa membingungkan. Jadi saya biasa pakai ID transaksi saja. Apalagi teman-teman yang sudah ID transaksinya bukan 2 digit tapi lebih dari 2 digit, itu lebih memudahkan dalam mencari. Oke, saya coba cari pakai ini. Ya ini pola responnya. Ini responnya didapat tadi. Ini sudah sesuai di sini. Kalau kita lihat detailnya, ya ini sudah terambil sukses balance-nya, SM-nya. Ya, seperti itu sih teman-teman sebenarnya. Jadi pola respon itu ya cara buatnya seperti itu. Ya dibilang simple nggak juga, tapi dibilang sulit ya benar juga sebenarnya, agak sulit, agak effort teman-teman di sini. Tapi kalau teman-teman biasakan dalam membuat respon dan melihat dari panduan, saya yakin itu akan lebih bisa. Dan di sini selanjutnya ini saya contohkan untuk pending. Jadi pending ini di respon pending itu respon atau pending yang proses itu tidak perlu sebenarnya teman-teman kan buatkan polanya. Jadi teman-teman bisa abaikan saja. Jadi teman-teman fokus pada membuat pola untuk yang gagal dan sukses. Nah, seperti itu. Seperti yang saya jelaskan di sini, karena pending itu tidak perlu, respon pending itu tidak perlu diproses karena memang pada dasarnya akan tetap pending di transaksi. Jadi fungsinya dari pola respon ini secara kesimpulan adalah bagaimana caranya pola respon ini dibuat untuk membaca atau mengartikan respon yang masuk dari supplier agar dapat mengupdate transaksi yang dilakukan gitu. Jadi apapun itu responnya, dia akan mengupdate ke sini. Sistem akan coba artikan. Jadi karena kan respon dari supplier itu berbeda-beda, bahkan dalam satu supplier itu bisa saja banyak responnya. Jadi kalau ada respon baru, teman-teman perlu buatkan lagi responnya gitu. Jadi kalau gagal belum tentu cuma gagal satu doang, biasa ada banyak gagal, ada yang time out, ada yang dibatalkan dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk pola respon sederhananya, bukan sederhananya, ribetnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada cara yang simpel mungkin. Kami sudah berusaha untuk buatkan bagaimana buat sistem yang sederhana mungkin, dan ini yang dari hasil riset kami bahwa cara ini yang mungkin bisa paling memungkinkan teman-teman coba gunakan. Ini kita juga gunakan di Sharpool dan kita coba tes kepada orang yang memang tidak terlalu paham dengan regex ataupun bahkan tidak tahu sama sekali. Saat kita coba ajar dalam beberapa hari, itu bahkan dalam beberapa minggu itu sudah sangat bisa buat pola respon sendiri. Seperti itu. Jadi teman-teman saya yakin juga bisa nantinya. Dan ada beberapa hal penting sebenarnya teman-teman yang perlu teman-teman coba perhatikan dalam membuat pola respon. Itu ada di panduan. Nanti juga saya akan jelaskan di bagian hal-hal yang penting. Itu nanti bisa teman-teman baca ya. Oke, mungkin cukup itu teman-teman pada bagian membuat pola respon ini. Selanjutnya kita
akan beralih ke sesi selanjutnya, yaitu hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Jadi di sesi ini saya akan coba spill ataupun saya coba informasikan beberapa hal penting yang teman-teman perlu diperhatikan dalam fitur multi vendor ini. Mungkin ini akan bermanfaat buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman dalam menggunakan multi vendor dan memilih vendor itu teman-teman harus selektif. Kenapa? Karena sebenarnya tidak semua vendor atau supplier itu baik gitulah. Bukan baik ya, tapi bagus. Mungkin lebih ke bagus sih. Tidak semua vendor atau supplier itu bagus yang ada ya. Kayak gitu, karena ada memang beberapa vendor atau supplier itu kurang bagus. Jadi teman-teman akan susah nanti saat menggunakan vendor itu. Bahkan di beberapa kondisi ada memang supplier atau vendor yang memang niatnya untuk melakukan penipuan. Jadi berdasarkan pengalaman saya juga, saya pernah terkena beberapa kali. Jadi ada vendor yang dia menawarkan dengan harga sangat murah dan tidak masuk sebenarnya di akal, untuk tidak sesuai dengan harga pasaran. Dia menawarkan kita untuk narik ke sana dan ternyata ini merupakan sebuah penipuan. Jadi ketika transaksi ke dia, kita memang melakukan transaksi, tapi ternyata uang kita akan dikikis sedikit-sedikit, saldo kita akan dikikis sedikit-sedikit, sehingga kita saat melakukan rekonsiliasi atau menghitung itu kita akan minus. Teman-teman perlu sangat-sangat berhati-hati dengan modus seperti ini. Makanya untuk memilih vendor atau supplier untuk fitur multi vendor dari Sharepool, teman-teman perlu perhatikan identitas dan kejelasan dari vendor. Ya, tidak semua sebenarnya vendor sudah berstatus badan usaha atau berbadan hukum dengan legalitas PT atau CV. Ada memang vendor yang memang baru memulai, seperti teman-teman mungkin ada yang baru memulai dan membuat usaha, dan itu kita nggak bisa langsung menjudge bahwa itu nggak bagus, nggak bisa. Tapi teman-teman perlu lihat, kalau memang dari segi pelayanan kita menjanjikan dan sebagainya, teman-teman bisa saja gunakan. Tapi teman-teman perlu tetap tahu identitasnya, di mana kantornya atau di mana tempatnya, dan bagaimana kejelasan vendornya. Ya, kalau bagus lagi kalau teman-teman bisa gunakan vendor yang sudah berstatus dengan legalitas. Tapi sebenarnya untuk yang status legalitas belum tentu juga bisa menjamin, karena dalam beberapa kasus juga ada yang sudah berstatus PT ataupun CV tapi tetap tidak dapat melanjutkan usahanya, sehingga terkadang ada saldo kita yang tertahan di sana dan menyebabkan ya kerugian untuk kita juga gitu. Yang kedua adalah kualitas produk. Teman-teman perlu perhatikan juga kualitas produk dari suppliernya, yang dimana kualitas produk ini lebih kepada proses kecepatan proses biasanya dan validasinya. Teman-teman perlu cari supplier yang dengan kualitas produk yang baik dan validasi yang baik juga, itu perlu. Yang ketiga adalah layanan pelanggan. Teman-teman juga perlu dalam memilih supplier, teman-teman perhatikan juga layanan dari CS-nya gitu. Karena kenapa? Kalau kita komplain, teman-teman komplain itu bisa langsung direspon, atau setidaknya responnya baik dan jelas. Karena jangan sampai teman-teman menambah vendor supplier tapi pelayanannya kurang baik, lambat responnya dan lain-lain. Itu perlu teman-teman juga perhatikan. Oke, selanjutnya yang kedua, teman-teman perlu jaga kerahasiaan data vendor seperti password, PIN, dan data kredensial lainnya. Jadi kan untuk menambahkan multi vendor dari teman-teman, itu teman-teman kan membuat password dan PIN di supplier. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan bahwa hal seperti ini teman-teman perlu jaga, karena itu kan sifatnya adalah kredensial, atau hanya yang boleh tahu hanyalah teman-teman. Dari pihak Sharepool berkomitmen sekali untuk menjaga data kerahasiaan teman-teman dan tidak pernah menyebarkan secara luas data teman-teman. Itu merupakan hak privasi dari teman-teman. Jadi teman-teman juga perlu menjaga hal yang seperti itu. Yang ketiga, teliti dalam membuat pola respon. Oke, ini yang mungkin penting. Dalam membuat pola respon, teman-teman perlu teliti. Yang pada poin A itu, pastikan Anda dapat membedakan respon sukses, pending, dan gagal. Ini sebenarnya challenge teman-teman di awal untuk multi vendor. Teman-teman harus tahu dulu membedakan respon mana sukses, pending, dan gagal gitu. Teman-teman dapat bertanya ke CS atau ke tim Sharepool ketika memang ada kebingungan terkait ini bacanya seperti apa. Memang awal-awal teman-teman akan kebingungan di awal, tapi yakin dan percaya pasti semakin berjalannya waktu teman-teman akan mulai tahu polanya dan paham. Yang kedua, yang di B,
Pastikan dalam membuat pola respon tidak lupa menentukan keywords. Jadi saya bilang tadi, keywords juga tidak kalah pentingnya. Jadi dalam membuat pola itu teman-teman perlu tentukan keywordsnya. Karena kenapa? Keywords ini yang menandakan atau mengunci respon yang teman-teman akan buatkan polanya. Jadi kalau respon sukses, ya cari kata-kata atau kata kunci dari respon itu yang bisa kita kategorikan sebagai sukses. Contoh tadi ya, ada kata-kata sukses. Nah, itu bisa diambil. Kalau untuk gagal atau kata-kata gagal, lah itu bisa diambil. Yang ketiga ya di bagian C, saat setelah membuat pola respon, pastikan melakukan pengetesan terlebih dahulu dan monitoring. Pastikan pola yang dibuat sudah sesuai dengan respon yang diinginkan. Ya, ini juga tidak kalah penting karena kenapa? Teman-teman setelah membuat pola respon, ya teman-teman jangan langsung tinggal. Teman-teman perlu pantau. Jadi kalau ada transaksi masuk dan terproses, apakah sudah benar? Oh, ternyata responnya dibuat, transaksinya ngupdate sesuai dengan respon yang dibuat. Berarti sudah benar, teman-teman bisa next selanjutnya. Tapi kalau ibaratnya teman-teman buat pola respon sukses, tapi ternyata saat ada transaksi masuk kok tiba-tiba gagal padahal transaksinya sukses di supplier. Nah, ini teman-teman perlu cross check. Jangan sampai ada pola yang formatnya ambigu, tidak, yang membuat sistem bingung, oh ini sukses atau gagal, jadi dia gagalkan gitu. Ya, itu perlu diperhatikan. Selanjutnya, pastikan saldo kamu di subvendor cukup untuk terus melakukan transaksi. Jadi untuk melakukan transaksi ini ke vendor atau vendor lain selain Serpool, teman-teman tetap harus pastikan saldo teman-teman cukup. Jadi banyak hal, banyak cara sebenarnya untuk melakukan deposit saldo. Kalau biasanya paling familiar itu menggunakan Jabber. Teman-teman kalau mau connect ke Automax atau Serpool, biasanya Automax 1 ERS, teman-teman perlu punya Jabber sebenarnya untuk melakukan deposit saldo. Jabber ini sifatnya gratis, teman-teman bisa coba daftar, banyak penyedianya. Itu teman-teman bisa coba buat akunnya satu Jabber. Nanti itu teman-teman, Jabber itu yang teman-teman akan daftarkan di supplier. Dan saat melakukan deposit saldo, biasanya kita pakai Jabber ya. Gitu. Itu mungkin untuk masalah Jabber kita akan bahas ataupun di video selanjutnya. Atau teman-teman bisa bertanya ke CS nanti. Selanjutnya, pastikan saldo kamu di Serpool cukup untuk terus melakukan transaksi fee multivendor. Oke, jadi di Serpool multivendor ini add-onnya bersifat gratis saat melakukan pendaftaran, tapi dikenakan fee untuk setiap transaksi yang di luar daripada Serpool. Jadi untuk teman-teman yang sudah menambahkan vendor, nantinya setiap transaksi teman-teman itu akan ada fee-nya. Dan fee itu besarannya akan tergantung dari nominal harga dari produknya gitu. Dan fee itu akan dipotong dari saldo Serpool teman-teman di setiap harinya. Oleh sebab itu, kenapa saldo Serpool teman-teman harus tetap cukup. Jadi ketika saldo Serpool teman-teman tidak cukup, ya transaksinya tidak akan terproses ke supplier. Seperti itu teman-teman. Jadi kalaupun nanti produknya dari sistem teman-teman atau aplikasi teman-teman itu sudah nggak pakai Serpool sama sekali di produknya, ya teman-teman tetap harus isi saldo Serpool. Karena kenapa? Saldo Serpool tetap akan digunakan untuk fee multivendornya gitu teman-teman. Yang keenam, pastikan kamu selalu mengkonfirmasi ke supplier jika ada transaksi yang bermasalah dan tidak langsung menggagalkannya sepihak. Oke, ini yang biasa saya dapat laporannya dari CS, bahwa kalau biasa ada transaksi yang cukup lama pendingnya, teman-teman tuh langsung menggagalkan, dan itu sangat-sangat salah teman-teman, karena itu bisa saja merugikan dari sisi teman-teman. Karena tidak semua transaksi yang pending lama atau yang tidak masuk itu memang gagal. Jadi ada saja kasus di mana atau kondisi di mana transaksi pending atau nggak masuk itu butuh konfirmasi ke supplier atau ke provider langsung. Contohnya seperti pending lama itu bisa saja terjadi akibat adanya gangguan dari provider gitu. Gangguan tapi tidak bisa digagalkan, artinya transaksinya dengan status suspek, tidak dapat diketahui statusnya gagal atau berhasil, sehingga biasanya kita harus menunggu update-nya. Nah, kalau teman-teman gagalkan dan ternyata nanti laporan dari supplier itu berhasil, ya teman-teman bakal rugi, teman-temannya akan bakal mengganti transaksi tersebut gitu. Begitu juga untuk transaksi yang bermasalah seperti pulsa tidak masuk atau semacamnya. Dan seperti itu juga perlu dikonfirmasi ke supplier, karena dalam beberapa kondisi juga terkadang ada
pulsa yang dikirimkan itu sebenarnya masuk, tapi karena ada paket yang aktif di nomor pembeli, itu biasanya pulsa yang langsung terpotong, sehingga ya pembeli mungkin merasa oh nggak masuk pulsanya, padahal sebenarnya sudah masuk tapi langsung terpotong oleh paket data yang berjalan di nomor pelanggan. Itu teman-teman perlu perhatikan. Yang ketujuh, yang poin terakhir adalah lakukan rekonsiliasi transaksi setiap hari untuk memastikan jumlah transaksi yang ada di share pool teman-teman sama dengan yang ada di vendor supplier. Jadi teman-teman, multi vendor ini tidak serta-merta seperti itu. Teman-teman tetap harus melakukan rekonsiliasi atau melakukan rekapan. Rekapan ini adalah rekapan secara manual. Teman-teman harus hitung berapa transaksi ke supplier A pada hari ini contohnya, dan pastikan sama dengan yang di supplier gitu. Jadi contoh ada supplier Yuscom, teman-teman melakukan transaksi ke Yuscom di tanggal 10. Nah, kalau di sistem share pool teman-teman transaksi Yuscom di situ ada 10, ada 50. Berarti harusnya di Yuscom juga ada 50. Tapi ketika ada perbedaan, itu berarti ada sesuatu yang salah. Seperti itu. Teman-teman perlu lakukan rekonsiliasi atau menghitung dan memastikan transaksi yang ada di sistem share pool teman-teman sama dengan yang di supplier. Itu penting teman-teman untuk mengetahui kesalahan sedini mungkin. Nah, jadi jangan sampai nanti di akhir bulan saat menghitung, lah kok minus terus gitu. Dan ternyata ada perbedaan antara transaksi teman-teman dengan supplier. Itu teman-teman. Jadi itu 7 poin penting yang teman-teman perlu coba ingat dalam menggunakan fitur multi vendor ini. Cukup itu sebenarnya rangkaian video daripada fitur multi vendor. Teman-teman ketika ada yang memang kurang jelas, teman-teman bisa sharingkan di grup sahabat share pool atau langsung tanyakan ke CS. Nanti kita coba untuk membantu dan memberikan edukasi ke teman-teman, meskipun hanya menyampaikan langsung atau dalam via chat, itu pasti akan membantu teman-teman nantinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video daripada fitur multi vendor ini. Kita berharap fitur dari multi vendor ini dapat bermanfaat untuk teman-teman nantinya, karena memang ini merupakan request daripada teman-teman yang kita langsung implementasikan ke sistem share pool. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. See you next video.